Hai sobat-sobat semua, berjumpa lagi di channel saya. Di sini saya akan berbagi tutorial lagi tentang Microsoft Word, yaitu table of contents, multi level list, menambahkan daftar gambar dan lain-lain. Tutorial ini sangat berguna buat pelajar, khususnya buat yang menyusun makalah, buat yang menyusun laporan ataupun skripsi, tugas akhir dan lain sebagainya. Oke, kita masuk langsung ke dalam laptop. Oke, kita akan mulai. Yang pertama kita akan membuat table of contents. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan Microsoft teman-teman. Oke, kita mulai. Contohnya di sini saya akan membuat suatu format skripsi saya, yaitu contohnya ada yang pertama daftar isi, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga pendahuluan, yang keempat itu ada contohnya landasan teori, yang kelima contohnya ada metode penelitian, yang terakhir biasanya ada penutup. Nah, setelah itu kita membuat bagian-bagiannya lagi. Contohnya di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian. Ini cuma contoh saja, teman-teman bisa sesuaikan nanti. Setelah itu di dalam landasan teori, berhubung saya prodi sistem informasi, saya kasih contoh aja di sini, pengertian sistem informasi. Nah, di sini ada pengertian sistem informasi. Contohnya, sistem informasi ini dibagi menjadi dua lagi, pengertian sistem dengan pengertian informasi. Kita masukkan lagi pengertian sistem sama pengertian informasi. Contohnya begini. Lalu contohnya lagi, di dalam pengertian informasi ada data. Kita masukkan pengertian data. Ini cuma contoh saja ya sobat-sobat semua, teman-teman semua. Nanti bisa sesuaikan dengan format sobat-sobat semua. Terus metode penelitian, contohnya di dalamnya ada tempat penelitian. Lalu penutup ini biasanya ada kesimpulan dengan saran. Itu sudah pasti. Saran. Oke. Setelah itu kita harus tahu mana yang heading 1, mana yang heading 2, dan mana yang heading 3, dan seterusnya. Karena daftar isi ini biasanya di tengah, lalu di paling atas itu biasanya heading 1. Kata pengantar juga gitu, heading 1. Pendahuluan ini heading 1. Latar belakang ini heading 2 karena di dalam pendahuluan. Heading 2
heading 2. Nah, ketika kita memasukkan heading 1, heading 2, heading 3, dia akan muncul di navigation sini. 1, 2. Karena pengertian sistem ini di dalam pengertian sistem informasi jadi 3. Ini juga 3. Karena pengertian data ini di dalam pengertian informasi jadi ini 4. Ini 1. Ini 2. Ini 1. Ini 2. Ini 2. Nah, setelah itu kita pisah-pisahkan dengan menekan Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, untuk menampilkan navigation ini, teman-teman atau sobat-sobat bisa ke view, lalu checklist navigation pane ini. Biasanya dari awal itu kosong, jadi teman-teman bisa checklist. Ini ada yang kosong, kita hapus saja. Ini juga kosong, kita hapus saja. Karena kita tadi enter itu. Nah, setelah itu yang judul ini biasanya di tengah kan, di tengah. Kita klik di sini aja supaya gampang, guys. Nah, setelah itu bagaimana cara kita membuat table of contents? Itu dengan cara kita ke reference, tulisnya references. Kita klik, kita tunggu beberapa detik. Nah, setelah itu kita klik yang di sebelah kiri ujung tulisannya table of contents. Kita pilih yang kedua. Nah, otomatis apa yang telah kita buat heading 1, heading 2, heading 3, Microsoft Word sudah mengaturnya otomatis. Jika ada perubahan seperti ini, kita mau buat huruf besar, ini juga huruf besar. Contohnya, kita tinggal klik kanan di table of content tadi, lalu update entry to table. Nah, otomatis dia akan terubah. Ini kita tinggal hapus saja. Nah, mungkin itu tutorial dari saya sementara tentang table of contents. Nanti saya akan membuat tutorial lagi bagaimana kita membuat multi level list untuk selanjutnya. Jadi kita akan membuat di sini ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Oke, teman-teman semua, itulah tutorial table of contents. Buat tutorial selanjutnya saya akan membuat multi level list. Jadi ditunggu tutorial selanjutnya. Jangan kemana-mana sobat-sobat semua. Bye.